Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak videonya. Adapun yang saya akan jelaskan dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu A. Konsep pemberantasan korupsi, B. Upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana, C. Strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi. Konsep atau program tunggal untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya pemberantasan korupsi yang dapat dipilih atau dilakukan suatu negara atau organisasi yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks negara atau asosiasi tersebut, baik itu konteks sosiopolitis, sosioekonomis, sosiokultural, serta konteks lainnya. Strategi pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan sifat-sifat masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi. Upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana. Yang pertama, pembentukan undang-undang yang tegas. Yang kedua, penegakan hukum yang efektif. Yang ketiga, pemberantasan suap. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. 5. Pengawasan lembaga dan transparan. C. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Upaya yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Lembaga politik seperti partai politik, baik yang berkuasa maupun tidak. Lembaga peradilan tersebut di dalamnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang pejabat setelah selesai menjabat. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses tersebut terhadap informasi. Sebuah sistem harus membangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan kepada hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi. Yang keempat, pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain dikembangkan. Salah satu perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi. Yang kelima, kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional. Sebagai contohnya di tingkatan internasional. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal harus dicari penyebabnya.